Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kesempatan pada hari ini kita akan melanjutkan kembali perkuliahan pengembangan kurikulum PAI. Dalam hal ini nanti kita akan membahas topik berkaitan dengan konsep kurikulum dengan subtema definisi kurikulum, dimensi kurikulum, fungsi kurikulum, peranan kurikulum, dan macam-macam kurikulum. Sebelumnya mari kita berdoa, semoga apa yang kita laksanakan, apa yang kita pelajari senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya silakan disimak berkaitan dengan penjelasan atau konsep kurikulum. Kurikulum secara etimologis berasal dari kata dalam bahasa Latin yakni kurir yang punya arti yakni pelari, dan curere yang artinya tempat berlari atau pacuan, atau kalau sekarang itu bahasa kerennya track begitu. Jadi tempat untuk berlari. Itu asal mulanya kata kurikulum. Jadi diadopsi dari dunia olahraga yang dari kata-kata kurir dan kuriri. Dalam artian lain, kurikulum berarti suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari mulai dari garis start sampai dengan finish. Itu tadi ya, seperti kalau balapan itu tracknya itu dulu seperti itu. Jadi kurikulum diadopsi dari bahasa dunia olahraga. Nah, di dalam dunia pendidikan, kurikulum diartikan sebagai rencana dan pengaturan tentang sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari peserta didik dalam menempuh pendidikan di lembaga pendidikan tertentu. Dari bahasa olahraga kemudian ditarik di dunia pendidikan. Kemudian kurikulum menurut para ahli atau menurut para pakar, diantaranya oleh Hilda Taba tahun 1962, kurikulum diartikan sebagai kurikulum is plan for learning. Kurikulum adalah rencana pembelajaran. Itu menurut Hilda Taba. Menurut Caswell dan Campbell tahun 1935, kurikulum diartikan sebagai seluruh pengalaman siswa di bawah bimbingan guru. Jadi seluruh aktivitas siswa, seluruh kegiatan siswa yang berada di bawah bimbingan guru itu disebut dengan kurikulum kalau menurut Caswell dan juga Campbell. Kurikulum menurut beberapa ahli ada banyak sekali pengertian, namun yang paling penting adalah kalau kita mengacu di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dari pengertian ini kita bisa menyimpulkan bahwa kurikulum itu komponen-komponen yang harus ada di dalamnya adalah 1 tujuan, kemudian 2 isi, 3 bahan pelajaran, dan yang keempat adalah metode pembelajaran. Direncana terhadap pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru, yang di dalam rencana itu memuat ada tujuan, ada isi, ada bahan pelajaran, kemudian ada cara penyampaian atau metode pembelajarannya. Secara spesifik tentang kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah seperti itu.
Jadi kurikulum itu kalau kita gambarkan atau kita ilustrasikan dengan film begitu, sama seperti skenario begitu ya, atau frame skenario. Ketika ada sutradara ingin membuat film begitu kan, membuat skenario. Nah, nanti di dalam skenario itu banyak sekali urutan-urutan dan juga apa yang harus diperankan oleh para aktor atau pemain-pemainnya. Ibaratnya seperti itu. Jadi kurikulum juga sama, nanti seperangkat rencana itu yang akan dilakukan oleh guru maupun siswa selama pembelajaran itu nanti apa saja, tujuannya nanti kemana, isi dari pembelajaran itu nanti apa, kemudian bahannya nanti juga apa, cara penyampaiannya bagaimana, penyampaian materi itu, dan itu semuanya kemudian dituangkan dalam satu rencana yang tertulis. Nah, itu namanya kurikulum. Dari beberapa pengertian tentang kurikulum, kurikulum juga bisa ditinjau atau bisa dilihat dari sudut pandang lain atau dari kacamata lain yang disebut dengan dimensi kurikulum. Maka kurikulum dihubungkan dengan dimensi ide atau ditinjau dari segi ide begitu. Maka kurikulum adalah sekumpulan ide yang akan dijadikan pedoman dalam pengembangan kurikulum selanjutnya. Artinya, ketika ada guru yang mempunyai ide atau gagasan-gagasan, yang gagasan tersebut akan dijadikan program di dalam sekolah, kemudian diaplikasikan terhadap siswanya, maka itu juga disebut dengan kurikulum yang ditinjau dari segi ide begitu, atau dimensi ide. Kemudian yang kedua, kurikulum dikaitkan dengan dimensi rencana. Artinya, kurikulum bisa diartikan sebagai seperangkat rencana dan cara mengadministrasikan tujuan, isi dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi ketika ada guru kemudian punya rencana ini akan diaplikasikan terhadap pembelajarannya yang ada di kelas, diaplikasikan dengan para siswanya, dan rencana itu tertulis, yang isi rencana itu ada tujuan, isi, bahan, kemudian metode pembelajaran, maka ini juga bisa disebut sebagai kurikulum. Atau dengan kata lain, kurikulum ditinjau dari segi rencana. Kemudian yang ketiga, kurikulum dikaitkan dengan dimensi aktivitas. Di kurikulum merupakan segala aktivitas dari guru dan siswa dalam proses pembelajaran di sekolah. Artinya, apapun kegiatan siswa dan juga guru yang itu bertujuan untuk pendidikan, maka itu juga bisa disebut dengan kurikulum. Kalau itu ditinjau dari aktivitas yang dilaksanakan oleh guru dan siswa, ada belajar dan mengajar, ada yang mengajar, ada yang diajar. Nah, aktivitas-aktivitas itu bisa disebut sebagai kurikulum kalau ditinjau dari segi aktivitas. Kemudian yang terakhir, kurikulum ditinjau dari dimensi hasil. Kurikulum dipandang dari segi hasil yang akan dicapai oleh siswa sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan yang menjadi tujuan dari kurikulum tersebut. Ketika ada tujuan yang ingin dicapai oleh guru dan siswa, kemudian tujuan itu kemudian ada usaha yang dilakukan. Usaha-usaha tersebut yang tujuan akhirnya adalah mendapatkan hasil yang terbaik untuk siswa-siswinya, maka ini juga disebut dengan kurikulum. Artinya kurikulum ditinjau dari dimensi hasil. Ketika ingin siswa-siswinya lulus, kemudian guru membuat aktivitas yang
belajar mengajar yang tujuannya nanti biar siswanya lulus, yang siswanya biar nanti berhasil, maka itu juga disebut juga dengan kurikulum. Itu pengertian kurikulum ditinjau dari ide, kemudian rencana, aktivitas, dan dimensi hasil. Kemudian fungsi kurikulum. Di antaranya bagi guru, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, ibaratnya tadi ya, ibaratnya skenario dalam film itu apa yang harus diperagakan nanti ketika bermain film. Nah, kurikulum juga sama nanti, fungsinya itu sebagai acuan, tanggal sekian, jam sekian, materinya ini disampaikan kepada siswa ini dengan metode yang seperti ini, misalnya begitu ya. Nah, itu sudah tercatat, sudah ada rencananya di sana. Nah, sehingga fungsi dari kurikulum bagi guru sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kalau mau ngajar kok tidak punya rencana begitu, itu nanti dikhawatirkan apa yang akan disampaikan ternyata tidak tertuju, tidak jadi disampaikan karena terlalu melebar gitu ya. Misalkan penyampaian terkait dengan materi akidah akhlak begitu misalkan. Ternyata karena tidak ditulis dengan atau tidak direncanakan, ketika mau mengajar langsung masuk, dan ketika mengajar itu ngomong ngalor ngidul, intinya tidak mengena pada akidah akhlak, malah ke Quran hadis, ke fikih, ke sejarah dan sebagainya. Padahal yang dituju adalah akidah akhlak, misalkan begitu. Nah, fungsi dari kurikulum tadi itu membatasi biar nanti ketika jadi guru, jadi siswa juga seperti itu. Jadi guru nanti bisa dijadikan pedoman. Oh, ternyata yang harus saya ajarkan hari ini adalah materi ini, besok materi ini, dan seterusnya. Sementara fungsi kurikulum bagi kepala sekolah dan juga bagi pengawas, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Ketika ada kepala sekolah pengen tahu, pengen ngecek, pengen monitoring, pengen mengevaluasi apakah yang dilaksanakan oleh guru itu sudah sesuai atau belum. Nah, bagaimana kepala sekolah bisa mengetahui itu? Maka bisa melihat dokumen tertulis, yakni kurikulumnya itu atau perangkat pembelajaran dari guru. Oh, yang mau diajarkan hari ini. Kemudian nanti tujuan akhirnya apa? Kemudian isi atau materi yang disampaikan di dalam mata pelajaran yang dipegang oleh guru itu apa saja, itu kan bisa terlihat. Jadi bisa dimonitoring, bisa disupervisi oleh kepala sekolah. Itu fungsi kurikulum bagi kepala sekolah. Sementara fungsi kurikulum bagi orang tua, jadi kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Ketika orang tua punya dokumen atau punya perangkat pembelajaran atau punya timeline minimal begitu yang diberikan oleh guru kepada siswanya, dan siswanya memberikan dokumen tersebut kepada orang tua, atau paling tidak orang tua juga konsultasi kepada guru, dan ternyata orang tua diberikan dokumen kurikulum yang intinya adalah rencana pembelajaran selama 1 semester atau 1 tahun, maka dengan dokumen tersebut orang tua juga bisa memantau terhadap belajar anak-anaknya di rumah. Artinya ketika orang tua ingin mengajari anaknya, sampai mana materi yang harus disampaikan, sampai mana materi yang harus dituntaskan oleh anaknya, itu kan bisa dilihat dari timeline atau dari rencana pembelajaran tersebut. Minimal ada timeline lah, tema-tema yang harus dibahas atau harus ditempuh oleh anak-anak mereka. Nah, ini fungsinya. Jadi orang tua bisa memantau belajar anaknya dengan berpedoman pada dokumen kurikulum tersebut. Itu berfungsi dari kurikulum bagi orang tua.
Sementara fungsi kurikulum bagi masyarakat, kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk memberi bantuan bagi penyelenggara pendidikan, bagi penyelenggaraan proses pendidikan di sekolah. Masyarakat kan juga bisa memantau, bisa memberikan pertimbangan, bisa memberikan masukan terhadap lembaga atau terhadap sekolah. Memberikan pertimbangan atau masukan terhadap sekolah itu tentu kalau masyarakat juga tahu dari kurikulum yang diterapkan di sekolah tersebut. Paling kecil saja misalkan guru punya perangkat, kemudian perangkat tersebut diketahui oleh masyarakat tentang misal tentang akhlak gitu ya, tentang etika. Karena di wilayah tersebut, di lingkungan tersebut mayoritas anak-anak atau siswa-siswinya kok ternyata punya etika atau kelakuan yang sangat baik. Tentu masyarakat juga ini kok baik sekali, bagaimana cara mengajar atau cara membimbing, mendidik mereka kok punya etika yang sangat bagus siswa-siswinya. Nah, ketika pengen tahu tentang apa yang dilakukan oleh guru, juga bisa cukup dengan melihat dokumen kurikulum atau perangkat belajar yang dipunyai oleh guru, sehingga masyarakat bisa punya pedoman, oh ternyata yang dilakukan di sekolah ini semacam ini. Kemudian fungsi kurikulum bagi siswa itu sendiri. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman belajar. Sama seperti fungsi kurikulum terhadap orang tua, bagi murid sendiri pun, ketika siswa atau murid itu tahu target atau materi-materi yang akan disampaikan oleh guru, tahu materi-materi yang harus dipelajari selama 1 semester, maka itu juga bisa sebagai pedoman. Oh, ternyata minggu depan materi yang harus dipelajari ini, bulan depan materi yang harus dipelajari ini, yang harus ditempuh ini, dan seterusnya. Nah, maka kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman untuk belajar bagi siswa itu. Contoh kecilnya ya jadwal itu loh ya, atau timeline. Selanjutnya, secara khusus fungsi kurikulum bagi siswa. Yang pertama, fungsi penyesuaian. Jadi kurikulum harus mampu mengarahkan siswa agar mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Ketika menyusun kurikulum, maka kurikulum itu juga harus punya fungsi penyesuaian. Yang tadi dikatakan bisa mengarahkan siswa agar mampu menyesuaikan diri siswa itu dengan lingkungannya, baik itu lingkungan fisik maupun non fisik. Kemudian yang kedua, fungsi integrasi. Kurikulum bermakna sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh untuk dapat hidup dan berintegrasi dengan masyarakat. Rencana yang ditulis atau didokumentasikan sebagai kurikulum ini harus bisa dijadikan sebagai alat bahwa nanti untuk menyiapkan siswa itu bisa berintegrasi atau menyesuaikan diri dengan masyarakat. Artinya menyiapkan siswa itu dengan rencana itu kemudian diisi dengan materi-materi apa, sehingga ketika nanti lulus, ketika nanti keluar dari pendidikan itu, lembaga pendidikan itu, maka si anak atau si siswa ini siap untuk terjun dengan masyarakat, terjun ke masyarakat, berintegrasi dengan masyarakat. Kemudian fungsi yang ketiga, fungsi diferensiasi. Yakni kurikulum bermakna sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Kemudian yang berikutnya, fungsi persiapan. Kurikulum bermakna sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan selanjutnya. Jadi ketika menyusun sebuah kurikulum,
itu kan harus berjenjang, disesuaikan dengan tahapan perkembangan siswa, tahapan perkembangan anak. Usia 0 sampai 2 tahun itu anak bisa apa? Usia 3 sampai 5 tahun itu anak sudah bisa apa? Sehingga ketika nanti menyusun kurikulum pun juga harus disesuaikan dengan tahapan perkembangan, pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Usia 7 sampai usia 12 itu nanti kan usia SD atau sekolah dasar. Maka materi-materi yang dimasukkan dalam kurikulum maka juga harus disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan atau perkembangan anak tersebut. Nanti ketika usia 13 setelah SD harus berjenjang nanti. Jadi kurikulum yang ada di SD itu harus juga mendukung nanti sebagai dasar yang ada di SMP. Begitu pula kurikulum yang ada di SMP juga harus mendukung di tingkat selanjutnya, yakni di SMA. Jadi berkesinambungan, tidak kemudian terpisah-pisah antara kurikulum yang jenjang dasar atau bawah, kemudian jenjang menengah, kemudian jenjang atas, dan seterusnya begitu. Jadi ada fungsi persiapan itu tadi. Kemudian berikutnya fungsi pemilihan. Kurikulum bermakna sebagai alat pendidikan harus mampu memberi kesempatan kepada siswa untuk memilih program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Kalau kita bisa bahasakan sekarang itu penjurusan. Jadi juga dilayani atau difasilitasi. Kurikulum harus mampu memfasilitasi minat dan juga bakat dari siswa yang ingin mengambil jurusan tertentu. Kemudian fungsi diagnostik. Kurikulum bermakna sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan atau potensi dan kelemahan yang dimilikinya. Jadi ketika menyusun kurikulum, di dalam kurikulum tersebut juga seharusnya punya fungsi siswa dapat meneliti dirinya atau mendiagnosis dirinya, memeriksa dirinya, apa potensi yang dimilikinya dan juga apa kelemahan dari dirinya, sehingga dari kelemahan dan juga potensi yang ada itu nanti kan bisa diarahkan kemana siswa atau kemana anak ini, kemana bakat dari anak ini harus disalurkan dan seterusnya. Peranan kurikulum. Peranan Selanjutnya peranan kurikulum. Yang pertama peranan konservatif. Menekankan bahwa kurikulum itu dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda. Jadi dengan kurikulum, materi-materi yang ada begitu perlu diwariskan kepada anak cucu misalkan begitu ya. Jadi semisal tentang ideologi Pancasila. Nah, biar nanti ke depan generasi-generasi berikutnya juga masih memegang teguh tentang ideologi Pancasila, maka kemudian isi dari kurikulum, di dalam kurikulum tersebut juga memuat terkait dengan pendidikan Pancasila. Kalau dulu pendidikan moral Pancasila, kemudian dengan istilah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN dan seterusnya. Yang intinya adalah sebagai konservatif. Jadi mempertahankan ide atau mempertahankan ideologi, yang ideologi itu kemudian dimasukkan melalui kurikulum. Nah, ini termasuk peranan kurikulum. Kemudian yang kedua, peranan kreatif. Menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa mendatang. Begitu pula di dalam kurikulum ini juga tidak harus
Artinya tidak bisa dirubah itu tidak. Artinya kurikulum itu juga fleksibel. Ketika nanti ada perkembangan, apalagi sekarang begitu ya, karena cepatnya teknologi dan informasi, maka juga fungsi dari kurikulum atau peranan dari kurikulum juga menyesuaikan itu. Jadi kurikulum juga berperan untuk mengembangkan sesuatu yang baru, kemudian disesuaikan dengan perkembangan zaman. Selanjutnya peranan kurikulum, peranan kritis dan evaluatif. Peranan ini dilatar belakangi oleh adanya budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang. Menekankan kurikulum harus turut aktif berpartisipasi dalam kontrol atau filter sosial. Kritis dan evaluatif. Meskipun ada perkembangan yang begitu pesat begitu ya, tetapi fungsi peranan dari kurikulum sendiri tidak serta-merta kemudian yang berkembang itu kemudian yang semakin maju ini semuanya diadopsi, semuanya diajarkan, tidak harus seperti itu. Jadi juga ada filter dan juga evaluasi. Kalau itu tidak sesuai dengan budaya kita, tidak sesuai dengan adat kita, tidak sesuai dengan nilai-nilai kita begitu, maka perkembangan ini juga tidak harus diikuti, artinya difilter begitu ya. Nah, itu peranan dari kurikulum. Karena untuk mewariskan nilai, untuk mewariskan budaya-budaya dan seterusnya, itu ya diantaranya melalui pendidikan. Lah, pendidikan itu rohnya ya di kurikulum. Selanjutnya macam-macam kurikulum di Indonesia. Kalau kita melihat sejarah tentang kurikulum, itu ternyata kurikulum kita sudah berganti-ganti sampai kesekian kali. Kalau kita bisa lihat dari yang pertama, sekitar tahun 1947 ada namanya rencana pelajaran. Kemudian di tahun 1964 ada rencana pendidikan sekolah dasar. Itu nama kurikulum secara nasionalnya begitu loh ya. Kemudian berikutnya tahun 1968 ada namanya kurikulum sekolah dasar. Jadi masih wajar ya, karena negara kita bebas dari penjajahan sekitar tahun 1945. Nah, kemudian harus menata negara dan sebagainya. Kemudian pendidikan pun di dalam pendidikan juga harus diatur, juga harus ditata, sehingga muncul kurikulum yang pertama yakni tahun 1947 itu, kemudian 1964, 1968, kemudian 1973 dengan nama kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan atau PPSP. Selanjutnya di tahun 1975 ada yang namanya kurikulum sekolah dasar lagi. Tahun 1984 ada namanya kurikulum 1984. Ini sudah mulai tertata, sudah mulai ada peningkatan atau mulai disempurnakan begitu. 10 tahun kemudian 1994 ada namanya kurikulum 1994. Jadi yang paling mudah diingat dulu itu ada kurikulum 84, kurikulum 94 karena 10 tahun begitu ya. Kemudian ada lagi tidak 10 tahun setelah 94 ada muncul kurikulum revisi kurikulum 94, yakni pada tahun 1997. Ini masa-masa reformasi itu, mendekati reformasi atau pas reformasi itu. Kemudian ada lagi kurikulum 2004, setelah 97 ada kurikulum 2004.
rintisan kurikulum berbasis kompetensi atau disebut dengan KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Kemudian tahun 2006 muncul lagi kurikulum, yakni kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Dan yang paling akhir sampai sekarang itu ya adalah kurikulum 2013. Dan masih sampai sekarang masih berlaku kurikulum 2013 yang disempurnakan itu ya, yang direvisi dan sebagainya. Artinya memang karena kurikulum itu bukan sesuatu yang harus mati begitu ya, artinya masih fleksibel, mengikuti juga tadi sampaikan bahwa mengikuti perkembangan yang ada. Sementara itu untuk materi hari ini berkaitan dengan konsep kurikulum, kita sudah mempelajari tentang definisi kurikulum, dimensi kurikulum, fungsi kurikulum, peranan kurikulum, dan macam-macam kurikulum. Semoga apa yang kita pelajari senantiasa mendapatkan manfaat dan barokah dari Allah SWT. Dari saya kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.